Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu aspek penting dalam memahami perilaku manusia yang akan dimulai dari faktor biologis. Faktor biologis sendiri seringkali menjadi dasar utama yang membentuk bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku manusia sendiri itu banyak dipengaruhi oleh faktor biologis yang sudah kita bawa sejak lahir. Jadi setiap individu memiliki program genetik yang membentuk kecenderungan perilakunya. Mulai dari cara beradaptasi, kemudian cara berpikir, hingga cara merespons sebuah emosi. Hal ini dikenal sebagai epigenetic rules, aturan atau pola biologis bawaan yang diwariskan secara genetis dan mempengaruhi bagaimana manusia berperilaku. Jadi, secara biologis, perilaku itu dipengaruhi oleh 3 sistem utama. Yang pertama adalah sistem genetik. Nah, sistem ini itu menentukan sifat bawaan seseorang, termasuk kecenderungan berperilaku dan potensi kemampuan genetik tertentu. Jadi, gen membawa informasi dasar yang menjadi fondasi karakter dari manusia. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf. Nah, sistem saraf di sini khususnya otak itu mengatur kecerdasan, cara berpikir, perhatian, hingga cara kita menerima dan mengolah sebuah informasi. Jadi sistem ini tuh sangat menentukan bagaimana seseorang bereaksi dalam situasi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah sistem hormonal. Jadi hormon di sini itu mempengaruhi kondisi fisik sekaligus emosi. Nah, perubahan hormon dapat mempengaruhi suasana hati, kemudian tingkat stres, bahkan sensitivitas emosional. Contohnya, misalnya pada perempuan saat menstruasi. Nah, selain itu, pengaruh biologis juga terlihat melalui insting dan motif biologis. Nah, insting di sini adalah naluri bawaan seperti mempertahankan diri atau merawat keturunan. Nah, sementara motif biologis itu berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti makan, kemudian tidur, dan rasa aman. Nah, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, manusia bisa menunjukkan perilaku tertentu, termasuk agresif. Secara keseluruhan, faktor biologis adalah fondasi utama yang membentuk perilaku manusia sehari-hari. Next, pada faktor yang kedua, yaitu faktor sosiopsikis. Faktor sosiopsikis ini bisa masuk ke dalam faktor internal maupun faktor eksternal dalam diri pada manusia. Yang pertama, ada 3 komponen dalam faktor sosiopsikis. Yang pertama, faktor afektif, yaitu faktor yang berasal dari emosional pada diri manusia. Yang kedua, yaitu faktor kognitif, yaitu faktor yang berasal dari intelektual pada diri manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu faktor konatif, berasal dari keyakinan, kebiasaan mereka atau kemauan mereka pada diri sendiri. Nah, faktor konatif ini melekat sifatnya sehingga tidak bisa dirubah atau menetap. Sedangkan faktor afektif merupakan faktor yang terdiri 2 macam, yaitu sikap dan keyakinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam lingkungan media dan teknologi. Jadi, dalam lingkungan media dan teknologi, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa kategori penting. Yang pertama adalah akses informasi. Kemudahan mendapatkan berita, hiburan, dan juga pengetahuan membuat orang berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan ikut juga berubah. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial digital. Jadi seperti media sosial, chat, dan platform online itu membentuk pola komunikasi baru, mulai dari cara kita beradaptasi, kemudian membangun hubungan, sampai bagaimana kita mengekspresikan diri. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi inovasi seperti smartphone, AI, dan big data itu mempengaruhi kebiasaan masyarakat, misalnya menjadi lebih cepat dalam mencari informasi, kemudian lebih visual, dan lebih bergantung pada teknologi. Kemudian yang keempat adalah budaya digital, seperti tren, konten viral, dan algoritma itu membentuk kebiasaan konsumsi media serta mempengaruhi nilai, gaya hidup, bahkan opini publik. Jadi lingkungan media dan teknologi bukan hanya tempat kita mendapatkan informasi,
tetapi juga ruang yang ikut membentuk perilaku dan pola hidup kita. Nah, solusinya agar perilaku tetap positif di tengah perkembangan teknologi, kita perlu yang pertama menggunakan media secara bijak dan kritis. Kemudian memilih sumber informasi yang tepat dan terpercaya. Kemudian mengatur waktu penggunaan gadget agar tetap seimbang. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang lebih produktif, bukan hanya untuk hiburan. Nah, dengan cara ini teknologi akan menjadi alat yang bermanfaat, bukan hanya mengendalikan diri kita. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor eksternal lingkungan sosial dan budaya, yang dimana perilaku individu dalam interaksi sosial sangatlah dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial dan budaya tempat individu berada. Faktor eksternal ini bertindak sebagai stimulus, norma, dan pedoman yang membentuk cara individu berpikir, merasakan, dan bertindak, terutama dalam berkomunikasi. Lingkungan sosial dan budaya memiliki hubungan timbal balik yang mendalam dengan komunikasi dan aspek psikologisnya, yaitu seperti contoh perilaku sehari-hari, termasuk cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya, saat berada dalam forum rapat, kita sebagai peran bawahan, yang dimana perilaku dan bahasa kita akan berbeda total dibandingkan dengan saat kita bercanda dengan teman dekat kita, yang dimana tekanan dari kelompok untuk menyesuaikan diri adalah pengaruh sosial yang kuat, sehingga kita seringkali bertindak sesuai dengan harapan orang lain agar diterima atau untuk menghindari kritik dari orang lain. Selanjutnya yaitu faktor eksternal lingkungan ekonomi, yang dimana perilaku individu ini memegang peranan fundamental dalam lingkungan ekonomi, karena individu adalah pengambilan keputusan utama dalam aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi. Misalnya, rendahnya literasi ekonomi individu dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang didasarkan pada emosi atau keinginan jangka pendek daripada kebutuhan rasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas keuangan maupun agregat. Masuk ke faktor eksternal selanjutnya, yakni ialah pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu faktor paling penting yang mampu mengubah perilaku manusia. Melalui proses belajar, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai, sikap, dan pola pikir baru. Pendidikan memperluas cara pandang seseorang terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Misalnya, seseorang yang memahami pentingnya kesehatan melalui pelajaran di sekolah akan membentuk kebiasaan hidup yang lebih bersih dan sehat. Nah, pendidikan moral juga menanamkan empati, rasa tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri. Selain itu, pendidikan mendorong seseorang untuk berpikir kritis, terbuka terhadap perubahan, serta mampu menilai mana perilaku yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Nah, dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai pendorong utama perubahan perilaku karena membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memandu tindakan sehari-hari. Masuk ke faktor eksternal yang selanjutnya, yakni lingkungan. Lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk dan mengubah perilaku manusia. Melalui interaksi sehari-hari, seseorang belajar menyesuaikan diri dengan norma, budaya, dan kebiasaan yang berlaku di sekitarnya. Lingkungan keluarga dapat menanamkan disiplin, empati, atau kebiasaan tertentu sejak kecil. Sementara itu, lingkungan pergaulan turut mempengaruhi cara seseorang berbicara, bersikap, dan mengambil keputusan, baik ke arah positif maupun yang negatif. Selain itu, lingkungan fisik seperti keamanan, kebersihan, dan ketersediaan fasilitas juga membentuk pola hidup seseorang. Misalnya, tinggal di lingkungan yang tertib dan bersih mendorong individu untuk menjaga perilaku serupa. Dengan demikian, lingkungan memberikan rangsangan sosial dan kondisi nyata yang secara langsung
maupun bertahan mampu mengarahkan perubahan perilaku manusia. Kesimpulannya, pada diri manusia terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu ada faktor biologis, yang kedua faktor sosiopsikis. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor yang ada pada lingkungan, keluarga, pendidikan, teknologi atau media maupun ekonomi. Nah, dari situ bisa terbentuk perilaku atau tindakan manusia itu sendiri terjadi karena adanya adaptasi mereka, maka terbentuklah perilaku-perilaku atau sikap mereka dari mereka di mana lingkungan mereka yang hidup di sana.